Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurma Sabila Arfianti, NIM 23. Saya dari PIAUD A semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain setting kelas indoor pada TK Amalul Ummah. Nah, yang pertama yaitu arah ruangan. Menurut teori, ruangan bermain itu diharapkan menghadap ke arah datangnya cahaya dan udara segar, sehingga ruangannya itu mendapatkan cahaya yang cukup. Itu akan terasa lebih nyaman dan anak juga bisa bernafas dengan lega. Menurut hasil observasi yang saya lakukan, di TK Amalul Ummah, arah ruangannya itu menghadap ke arah timur dan utara. Jadi, kondisi arah ruangan yang menghadap ke arah timur itu cahayanya sudah baik, sudah terkena sinar matahari secara langsung. Tetapi arah ruangan yang menghadap utara itu tidak terkena paparan sinar matahari secara langsung, sehingga ada penerangan berupa lampu yang lumayan terang di kelas yang menghadap ke utara. Yang selanjutnya yaitu ukuran ruangan. Luas ruangan PAUD itu 50 meter persegi per peserta. Idealnya dapat digunakan untuk peletakan APE dan juga perlengkapan bermain dengan maksimal 15 anak. Nah, apabila lembaga PAUD itu memiliki jumlah anak yang banyak, tetapi luas ruangan bermain terbatas, maka kegiatan bermain anak bisa dengan memanfaatkan halaman bermain, seperti taman atau lapangan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, pada TK Amalul Ummah sendiri, itu di sana terdapat 5 ruang kelas. Nah, 2 kelas itu yang menghadap ke utara. Nah, kelas yang menghadap ke utara itu berukuran lebih besar, yaitu ukurannya kira-kira 12 kali 8 meter. Nah, ruangan tersebut itu digunakan untuk 2 kelas dan dikasih pembatas berupa papan kayu. Sedangkan 3 ruangan lainnya berukuran kira-kira 6 kali 4 meter, seperti yang ada di gambar di sini. Nah, masing-masing kelas itu diisi 8 sampai 10 anak. Dari kondisi tersebut, seharusnya guru itu lebih mempertimbangkan kondisi pada kelas yang dibagi menjadi 2, di mana suasananya itu menjadi kurang nyaman untuk anak karena terganggu dengan suara yang ada di sebelahnya. Sedangkan pada kelas yang berukuran lebih kecil, itu muridnya bisa dikurangi ataupun bisa dimaksimalkan cukup dengan 8 anak, supaya sirkulasi anak ketika bermain di kelas indoor itu tidak simpang siur, tidak bertabrakan. Nah, yang selanjutnya yaitu atap dan langit-langit. Menurut Farida Yusuf, pada bagian atap, tinggi plafon itu minimal 3 meter. Nah, plafon yang rendah itu akan memberikan kesan yang pengap dan sempit. Warna plafon cerah, lembut, dan tidak gelap. Menurut observasi di TK Amalul Ummah, kondisi atap dan langit-langit yaitu tinggi atap itu sekitar 5 meter. Nah, itu sudah diberi plafon. Berarti itu sudah lebih dari standar teori yang ada. Namun, atapnya itu sayangnya dibiarkan polos, tidak ada hiasan atap di setiap kelas. Cuma seperti yang dilihat pada gambar itu ada warna merah sama kuning. Nah, itu termasuk hiasan Asmaul Husna. Hanya itu saja. Dan juga poster-poster berupa abjad, hewan, dan buah, serta poster lainnya. Sedangkan karya dari anak itu juga tidak banyak ditunjukkan. Yang selanjutnya yaitu penataan dinding. Menurut teori, warna dinding ruangan ketika bermain itu sebaiknya berwarna cerah dan lembut. Lapisan dinding yang permanen itu dapat berfungsi untuk meredam suara dan memberikan sensori akustik yang lebih baik. Sementara dinding yang tidak permanen itu relatif lebih mudah ditata, didesain ulang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak.
Nah, pada gambar tersebut, di TK Amalul Ummah, dinding kelasnya itu sudah diberi warna hijau. Nah, warna hijau itu sudah termasuk cerah, tidak gelap, karena mencerminkan suasana yang tenang dan seimbang. Nah, itu ada lukisan di dinding, itu lukisannya tidak permanen, bisa dicopot, bisa juga direnovasi ketika sudah 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 mengganti dengan tema yang baru lagi. Nah, dilihat dari kondisi tersebut, seharusnya guru di situ itu harus bisa lebih kreatif lagi dalam mendesain ruangan kelas supaya anak tidak cepat merasa bosan ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nah, yang selanjutnya yaitu ruang kelas. Rita Mariana menyatakan bahwa ruangan kelas merupakan ruang pertama yang harus dimiliki. Tanpa ruang kelas yang tetap, guru akan kesulitan dalam mengorganisasikan dan mengatur anak dalam kelompoknya. Asmawati mengemukakan syarat-syarat kelas yang efisien, antara lain, yang pertama yaitu bersih dan rapi. Yang kedua, ventilasi dan pengaturan cahayanya baik. Yang ketiga, perlengkapan dan perabotan kelas dalam keadaan baik. Contohnya itu seperti papan tulis, terus penghapus, kemudian meja dan kursi siswa, meja dan kursi guru, kemudian alat kebersihan, hiasan dinding, absensi siswa, dan peraturan kelas, serta perlengkapan-perlengkapan lainnya. Yang keempat yaitu sirkulasi udara cukup dan jumlah siswa tidak lebih dari 40 anak. Nah, yang kelima itu dapat memberikan keleluasaan gerak dan komunikasi yang baik antara guru dengan anak. Nah, ini merupakan gambaran pada TK Amalul Ummah. Yang bagian atas itu kelas yang berisi 8 sampai 10 siswa yang ada hiasan dindingnya. Kemudian yang bawah itu kelas yang menghadap utara, yang satu kelasnya itu dibagi menjadi 2 dan cuma diberi sekat berupa papan kayu ini. Menurut hasil observasi yang penulis lakukan, nah ruang kelas di TK Amalul Ummah itu sudah terlihat bersih dan rapi. Perlengkapan dan pembelajarannya pun disimpan rapi di dalam lemari yang ada di ruang kelas. Tadi kan di kelas yang kecil itu sudah ada lemarinya, di kelas yang besar juga sudah ada lemarinya. Nah, meja dan kursi itu juga sudah tertata dengan rapi. Loker tempat menyimpan tas anak itu sudah berada di dalam ruangan. Sirkulasi udara yang ada di ruangan itu dirasa kurang, tetapi sudah dibantu dengan adanya kipas angin di dalam ruangan. Sedangkan jumlah siswa dalam ruang kelas itu tidak terlalu banyak, tetapi alangkah lebih baiknya jika jumlah siswa tidak ditambah lagi atau bahkan dikurangi supaya pergerakan anak ketika melakukan kegiatan indoor itu bisa lebih leluasa. Selanjutnya yaitu ruang tidur dan ruang makan. Menurut teori, ruang istirahat itu sangat dibutuhkan, terutama bagi TK yang menerapkan sistem full day school. Ukuran ruangan untuk tempat tidur yaitu berkisar antara 150 cm per anak dengan penggunaan maksimum. Tata letak ruangan itu harus mudah dijangkau dan pintu masuk utama dari ruangan lainnya. Selanjutnya yaitu ruang makan. Nah, menurut teori, prinsip umum yang harus diperhatikan pada ruang makan yaitu tempat makan harus terang, menyenangkan, dan juga tidak pengap. Semua permukaan meja harus terbuat dari bahan yang tahan air sehingga mudah dibersihkan dengan sabun dan air. Nah, ini merupakan gambaran ruang tidur dan ruang makan di TK Amalul Ummah, tetapi ruangan ini termasuk ruangan sementara
Karena dari hasil observasi kemarin di TK Amalul Ummah itu belum memiliki ruang makan dan ruang tidur yang tetap. Nah, ini itu gambar ini merupakan ruangan aula yang disekat dengan papan pembatas, kemudian digunakan sebagai ruang tidur dan ruang makan. Nah, menurut penulis, hal tersebut kurang efektif karena ruang tidur tidak bisa disatukan dengan ruang makan. Karena hal itu merupakan perbandingan, sedangkan ruang makan itu cenderung berisik, anak-anak itu cenderung ramai, sedangkan ruang tidur itu cenderung sepi, tenang, supaya anak bisa istirahat seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu gudang. Penataan gudang itu sangat diperlukan. Cara penyimpanan dan perorganisasian barang yang rapi akan memudahkan orang untuk membereskan dan menemukan benda-benda yang dibutuhkannya. Dalam menata gudang, sebaiknya peralatan dan bahan-bahan itu harus ditampakkan seperti barang-barang yang ada di toko, sehingga guru ataupun anak-anak dapat melihat atau mengambil barang yang dibutuhkannya. Nah, menurut hasil observasi kemarin, di gambar tersebut merupakan gambar dari gudang di TK Amalul Ummah. Menurut penulis, ukuran gudang itu terlalu sempit. Jadi, guru itu terkesan kesulitan jika membutuhkan barang-barang yang ada di gudang. Tetapi di TK tersebut, gudang itu sendiri tidak digunakan untuk menyimpan perlengkapan ataupun peralatan bermain anak, melainkan gudang tersebut itu hanya berfungsi untuk menyimpan barang-barang yang sudah tidak digunakan. Nah, demikian hasil observasi yang saya lakukan di TK Amalul Ummah terkait dengan desain kelas indoor. Apabila ada kekurangan dalam pemaparan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.